Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan melakukan pendalaman Alkitab dengan judul kali ini, Bermitra dengan Penjahat. Nah, ini menarik ya. Ini adalah topik dari ucapan ke-17 dari 30 ucapan orang bijak yang terdapat di dalam Amsal pasal 22 ayat 17 hingga 24 ayat 22. Namun kita sekarang sudah masuk di ucapan yang ke-17. Ucapan ke-17 ini juga adalah ucapan terakhir dari bagian yang ketiga. Ya, jadi bagian pertama untuk orang awam, bagian kedua untuk pegawai pemula, dan bagian ketiga adalah untuk manajernya. Nah, jadi di bagian ketiga kita membahas 8 nilai yang perlu ditanamkan bagi anak muda atau kepada bawahan. Nah, kita sudah bahas 7 ucapan atau 7 nilai sebelumnya ya. Yang pertama adalah, nilai apa? Nilai disiplin. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, ketekunan. Yang kelima, hormat pada orang tua. Yang keenam, kesetiaan. Yang ketujuh, kewaspadaan. Dan yang kedelapan, yang kita bahas pada hari ini adalah kemitraan. Nah, bagaimana seorang Kristen itu bermitra? Dan bolehkah bermitra dengan seorang penjahat? Nah, ini menarik ya, karena sebelumnya pernah saya ceritakan bahwa di setiap bagian itu adalah ada pembahasan tentang pertemanan atau pergaulan. Misalnya di bagian pertama, untuk orang awam, ada ucapan yang mengatakan janganlah berteman dengan orang yang mudah marah, seperti itu ya. Di bagian kedua, di bagian pegawai pemula, juga ada tentang pertemanan untuk menjauhi orang yang suka menyuap, orang yang bebal. Nah, sekarang kita sudah di bagian ketiga, bagian yang level yang lebih tinggi. Ini tentang bagaimana kita bermitra dengan orang lain. Baiklah, jadi kita mulai saja. Kita dahului dengan latar belakangnya ya. Kita ke slide berikutnya. Nah, perlunya bekerja sama. Jadi seseorang itu semakin tinggi, justru semakin semakin tinggi posisinya, tentu semakin perlu untuk melakukan kerjasama. Bukan berarti semakin orang itu berkuasa justru makin bisa berjuang sendirian ya. Justru semakin ke atas, makin penting menyadari bahwa, oh, untuk mencapai sesuatu perlu kerjasama, tidak bisa melakukan sesuatu itu sendirian. Apalagi orang itu makin tinggi ke atas, tentu makin memerlukan bawahan juga, tapi juga koalisi atau aliansi atau kemitraan dengan eee, pihak-pihak lain ya, seperti itu. Nah, bekerja sama itu sangat penting. Kita bisa lihat di Alkitab misalnya di Khotbah pasal 4 ayat 9, seperti biasa, bisa ambil Alkitabnya dulu, di-pause kalau belum pegang Alkitab untuk cari atau ambil Alkitabnya, lalu kita baca bersama-sama ya. Kita ke Khotbah 4 ayat 9, kita, baca sama-sama. Di sini dikatakan oleh pengkhotbah, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka." Jadi jelas ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi memang penting untuk bekerja sama dan hal ini juga yang menjadi dasar untuk penciptaan, perempuan ya atau Hawa di dalam Kejadian. Kita bisa lihat di Kejadian 2 ayat 18, waktu itu kan, Adam yang diciptakan duluan ya. Di sini dikatakan apa? Kejadian 2 ayat 18, aku bacakan, "Tuhan Allah berfirman, 'Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.'" Jadi supaya apa? Supaya orang itu bisa saling menolong. Jadi kalau berdua itu lebih baik daripada sendiri. Jadi bekerja sama tentu adalah hal yang sangat baik. Jadi kalau seorang itu hanya mengandalkan dirinya sendiri, ia tidak akan, sampai ke tujuan dengan mudah gitu ya. Ada yang bilang kalau mau dengan cepat sampai ke suatu tempat dengan cepat ya jalan sendirian. Tapi kalau mau yakin pasti sampai, pergilah bersama-sama saling mendukung, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, di dunia yang perlu bekerja sama, bagaimana kerjasama yang dapat kita lakukan dengan orang yang jahat, atau orang fasik, atau orang pendosa. Karena kalau kita, sama-sama kerjasama dengan orang baik itu kan wajar ya, tapi banyak juga orang fasik di luar sana. Nah, bagaimana bentuk kemitraan yang dapat dilakukan dengan orang tidak percaya, atau bahkan orang yang jahat, atau bahkan orang yang membenci kita. Nah, ini akan kita pelajari lebih jauh dalam sesi kali ini. Kita lanjut dulu. Jadi bentuk kerjasama dengan orang lain. Nah, kita di sini akan mengambil atau, membaca pandangan Paulus ya. Jadi dari surat-surat Paulus, yang pertama adalah, dari Galatia pasal 5 ayat 13. Nah, ini yang menarik adalah apa? Yang menarik di sini kita bisa melihat ada bentuk kerjasamanya itu kepada dengan siapa? Dengan sesama, orang berdosa, atau orang percaya. Jadi ada, irisannya dari masing-masing. Tapi yang general dulu ya, yang lebih general, kepada sesama, kita bisa baca Galatia 5 ayat 13. Di sini dikatakan apa? "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih."
Jadi bentuk kerjasama yang pertama adalah saling melayani satu sama lain, ya, jadi saling membantu ya. Nah, ini mungkin masih wajar, kita lanjut lagi ke 1 Tesalonika ya, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Di sini, kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 11. "Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Jadi katakan apa? Nasihatilah dan saling membangunlah. Jadi saling menasehati, saling membangun. Ya, jadi kerjasamanya seperti itu ya. Saling menasehati, saling membangun. Tadi sebelumnya saling melayani. Lalu kita lanjut lagi. Efesus 4 ayat yang ke-32. Kita baca Efesus 4 ayat 32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu." Jadi juga ada apa di sini yang menarik? Saling mengampuni. Karena tidak ada yang sempurna. Pasti kalau kita bersama dengan orang lain, ya bisa jadi orang itu mengecewakan kita ya, karena dia mungkin, lalai dalam dalam melakukan tanggung jawabnya, atau melupakan kita, seperti itu. Nah, di sini juga diajarkan untuk saling mengampuni juga. Nah, lalu bagaimana apabila orang itu adalah orang berdosa? Kita lihat ke Galatia pasal 6 ayat yang ke 1 sampai 2 ya. Nah, ini juga menarik. Kalau pada orang berdosa, di sini dikatakan apa? Tadi kan memang udah dikatakan saling mengampuni ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi bukan berarti dijauhkan, kita deketin. Tapi dengan hati-hati, jangan kita ikutan jatuh berdosa. Nah, lalu yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi di sini katakan apa? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Orang itu pasti ada aja yang jatuh bangun. Jadi kalau emang ada yang jatuh, kita justru harus apa? Saling apa? Di sini dikatakan, saling bertolong-tolongan untuk menanggung beban satu sama lain. Jadi bukan karena seorang itu melanggar atau bersalah, jadi kita jauhin. Dari sebelumnya udah dibilang kan emang harus saling mengampuni, dan kalau emang dia akhirnya betul-betul berdosa atau melanggar, di sini dikatakan bertolong-tolonglah menanggung beban. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang tak percaya? Jadi makin lama makin susah ya. Semua orang kan memang sesama, dan semua orang juga banyak yang berdosa. Bagaimana dengan orang yang tak percaya? Yang menarik di sini semakin lama, pandangan Paulus semakin keras ternyata. Kita ke 1 Korintus, 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Ya, kita baca, sama-sama ya. Ini menarik nih. Di sini dikatakan apa? 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab, persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang tak percaya?" Menarik ya, ternyata sekarang ini makin, kita baca makin ekstrim di sini. Dikatakan oleh Paulus, persamaan apa antara orang percaya dan orang tak percaya? Di ayat 14, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya." Jadi maksudnya apa? Seolah-olah jangan jadi pasangan yang, tak seimbang. Jadi seolah lebih baik kita jauhi orang yang tak percaya. Ini terlihat seperti ekstrim ya. Nah, tak percaya ini maksudnya apa sih? Bukan cuma masalah orang beragama lain ya. Itu kan masih kita betul-betul sesama orang berdosa juga. Tapi dengan orang-orang yang betul-betul membenci kita, atau bahkan yang, eee, mengata-ngatai Tuhan kita, misalnya menjelek-jelekan Yesus. Nah, itulah yang dimaksud di sini, karena betul-betul ini lagi ngomongin yang betul-betul kontrasnya ya. Jadi misalkan Kristus dengan Belial. Nah, berarti kita pengikut Kristus dengan orang lain yang betul-betul mencaci maki kekristenan. Di sini jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Nah, tapi apakah ini artinya kita harus mengisolasi diri? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita jangan ambil kesimpulan dulu, kita baca sebanyak mungkin ayat-ayat yang, terkait. Tapi pertama kita ke ucapannya dulu. Nah, ucapan, 19 ya. Jadi kita, membahas ucapan 19, dari tadi belum kita sempat baca. Kita baca dulu di, Amsal pasal 24 ayat 1 dan 2. Di layar juga ada, tapi kita kalau bisa baca dari ayat dari Alkitabnya ya. Di sini dikatakan apa? "Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka
membicarakan bencana. Jadi di sini dikatakan apa? Jauhi orang fasik ya, jangan ingin bergaul dengan orang jahat. Jadi kita bisa lihat bahwa memang ada ayat-ayat eksplisit di Alkitab, bukan cuma dari Paulus di, 2 Korintus tadi ya. Ada ayat Alkitab seperti ini di Ucapan 19 yang mengatakan memang kita harus apa? Jangan ingin bergaul dengan orang fasik, dengan penjahat, dengan orang jahat. Nah, kenapa? Alasan apa yang disampaikan di sini? Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Ini ya penting, balik lagi, fokusnya adalah hati. Kita mesti ingat, dalam 8 nilai yang ditanamkan kepada anak muda, selalu fokusnya adalah hatinya ya. Jadi fokusnya adalah hati anak muda tersebut. Misalnya pertama disiplin, nanti saudara bisa baca juga atau dengar videonya lagi, di ucapan yang, awal-awal, di mana disiplin itu gunanya adalah untuk membersihkan hati bawahan. Lalu kita menanamkan kejujuran, integritas, ketekunan, hormat orang tua, kesetiaan, kewaspadaan, itu menanamkan di hati mereka. Nah, jadi fokus tujuan dari, mendidik anak muda atau mendidik bawahan adalah hati mereka, membersihkan hati mereka. Nah, jadi kalau hati mereka sudah bersih, makanya di ucapan yang terakhir dari bagian 3 ini adalah, ya janganlah bergaul lagi dengan orang jahat, karena hati mereka memikirkan penindasan. Jadi bagaimana mungkin hati yang bersih itu bergaul dengan hati yang jahat? Nah, seperti itu ya. Jadi hindarilah pergaulan dengan orang jahat. Itu yang harus kita, tanamkan kepada anak muda. Nah, tapi seperti apa nanti ya, nanti kita bahas lebih lanjut, bagaimana menghindarinya. Nah, sebelumnya kita lanjut dulu ke penjelasan dari Amsal-Amsal Salomo. Jadi seperti biasa, Amsal-Amsal Salomo, sesuai Amsal 1 ayat 6, digunakan untuk mengartikan ucapan atau perkataan orang bijak. Nah, tadi kan ucapan orang bijak tuh, dari Amsal 24 ya. Nah, di sini kita bisa memakai beberapa Amsal sekaligus. Di sini ada 3 Amsal. Nah, langsung dari layar saja ya. Amsal 16 ayat 29, 21 ayat 10, 21 ayat 7. Di sini sudah dirangkaikan, saya bacakan ya. Orang yang menggunakan kekerasannya menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Nah, menariknya apa di sini? Di sini dikatakan orang jahat, orang yang menggunakan kekerasan, orang jahat ya, menyesatkan sesamanya. Bahkan di yang berikutnya dibilang, ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jadi kalau kita bergaul atau bermitra dengan penjahat, yang ujung-ujungnya akan menjadi rugi adalah kita. Karena di permukaan kesannya kita berteman, tapi ujung-ujungnya apa? Dilihat di sini bahwa orang seperti itu menyesatkan kita dan tidak menaruh belas kasihan kepada kita. Jadi apabila di permukaannya baik-baik saja, bahayanya nanti di dalamnya itu. Dan yang kedua adalah orang fasik itu juga diseret oleh penganiayaan mereka sendiri. Jadi mereka akan menghancurkan dirinya. Jadi maksud jangan sampai kita ikut terseret dalam kehancuran atau kebinasaan mereka karena kejahatan mereka. Itulah alasan kenapa kita harus menghindari, pergaulan dengan orang yang jahat. Jangan kita ikut terseret hancur bersama mereka, seperti itu ya. Nah, kita, lanjut lagi ya. Jadi relasinya, jadi bagaimana berelasi dengan, orang fasik, ternyata relasi yang harus dibangun adalah relasi damai. Jadi bukan berarti kita mengisolasi diri. Jadi kan tadi sempat dibahas, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, jangan ingin bergaul dengan orang jahat. Tapi ini bukan berarti kita harus mengisolasi diri dan istilahnya, oh sama sekali tidak mau memiliki relasi apa-apa dengan orang jahat tersebut. Bukan seperti itu ya. Makanya kita bisa baca di Yohanes pasal 17 ayat 15, di mana di sini Yesus berkata apa? Yohanes 17 ayat 15. Dalam doa Yesus untuk umatnya dikatakan, "Aku tidak meminta supaya engkau ya Tuhan ya, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Jadi di sini Yesus secara nggak langsung mengatakan bahwa Yesus itu tidak meminta Bapa atau Tuhan itu tidak, tujuannya tidak mau bukan mengambil kita dari yang jahat ya. Jadi bukan kita dijauhkan dari orang jahat begitu saja, tapi kita tetap tinggal di dunia, hanya saja dilindungi dari kejahatan-kejahatan tersebut ya. Jadi, saya bacakan lagi, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Jadi kita tetap berada di dunia, tetap ada pergaulan dengan, eee, kejahatan tersebut, tapi kita dilindungi dari kejahatan tersebut. Dan relasi apakah yang dibangun dengan orang jahat yang ada di sekitar kita? Kita bisa, lanjut buka di Ibrani pasal 12 ayat 14.
Jadi di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, "Berusahalah berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Jadi dikatakan apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang, berarti termasuk dengan orang jahat dan orang fasik. Inilah relasi yang kita kejar dengan orang fasik atau orang jahat yang istilahnya menghina atau mencaci maki Tuhan kita. Tetap kita berelasi dengan mereka, tapi kita telah berusaha untuk ada relasi damai. Jadi bukan, mencari permusuhan ya, apabila kita dihina, kita bukan betul-betul menghindari diri, tapi ya pokoknya kita coba tetap jaga kedamaian di situ. Karena, dalam kedamaian itu, kita mengejar kekudusan, dan dengan ada kekudusan, kita dapat melihat Tuhan, menurut Ibrani 12 ayat 14. Dan hal ini juga bisa kita lihat penguatannya dalam Matius 5 ayat 8 sampai 9. Kita buka kitab kita, kitab Matius, ya, kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Di sini Yesus berkata dalam khotbah di bukit, Matius 5 ayat 8 sampai 9 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah, tadi ya, kudusnya. Itu dalam cara kedamaian. Lalu lanjutannya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi dengan kita ada di dunia, kita dilindungi dari orang jahat, dengan kita tetap menjaga relasi damai dengan orang jahat, kita akan menunjukkan diri sebagai anak-anak Allah. Itulah namanya menjadi kesaksian, menjadi terang. Bukan kita menutupi terang itu, tapi kita tetap ada di dunia dan kita menunjukkan bahwa kita tetap mencintai perdamaian, seperti itu. Nah, ini kita bisa loncat ke ayat-ayat berikutnya di pasal 5, kita langsung ke ayat 44 sampai 45 ya. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, jadi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena itulah menjadi anak-anak Allah, seperti di Matius 5 ayat 8 sampai 9 tadi ya, dengan tetap berdamai. Karena di sini dikatakan Tuhan itu baik kepada orang jahat juga. Nah, kita seharusnya tetap seperti Tuhan. Nah, itulah kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Baiklah. Nah, kita lanjut ke contohnya ya. Jadi kita studi kasus. Nah, studi kasus tentang kemitraan dengan orang fasik atau dengan orang lain, yang paling cocok di Alkitab adalah tentang Raja Yosafat. Dia adalah bisa dikatakan Yosafat itu adalah raja aliansi, karena dia banyak sekali aliansinya atau bermitra dengan kerajaan lain, khususnya Israel. Ini menarik ya, karena Yosafat adalah raja Yehuda pertama yang memiliki relasi damai dengan Israel. Jadi kalau saudara tahu ceritanya, setelah Salomo kan kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel yang di utara dengan Yehuda yang di selatan. Nah itu Rehobeam di utara dengan Yerobeam. Nah mereka itu kedua kerajaan ini berperang terus, karena kan dulunya satu, jadi dua, jadi seolah jadi berlawan-lawanan dan musuh-musuhan. Nah tapi sampai zamannya Yosafat, yaitu cicitnya Salomo, akhirnya bisa damai antara utara dan selatan. Jadi dia adalah raja damai sebenarnya Yosafat ini. Nah, sekarang kita baca ceritanya, bagaimana Yosafat membantu Ahab. Nah, ini menarik nih studi kasusnya. Di mana Ahab itu adalah raja yang fasik, raja yang jahat. Sedangkan mereka beraliansi. Nah, kita baca satu raja-raja pasal 22. Kita buka dulu Alkitab kita di satu raja-raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 4 dan 45 ya. Di sini mau menunjukkan bahwa Yosafat menunjukkan kita harus hidup dengan damai. Nah, yang menarik apa? Di sini kita baca satu Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. 3 tahun lamanya, orang tinggal aman dan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Ini Israel Utara maksudnya. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Menjawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jadi di sini Yosafat membantu orang fasik, membantu Ahab. Pikirannya mungkin karena mereka sudah beraliansi. Jadi kalau tahu cerita lebih lengkapnya, anak mereka kan menikah. Nah itulah membangun aliansi antara dua kerajaan ini, Israel dan Yehuda. Karena sudah beraliansi atau sudah bersekutu, itulah yang dimanfaatkan oleh Ahab. Ahab bilang, ayo ikut berperang dong bersamaku. Nah terus Yosafat
mengiyakan. Nah ini ya, bagaimana jadinya kalau membantu orang yang jahat. Nah kita baca di, ayat 45 ya tadi, menceritakan tentang, Yosafat itu selalu berdamai dengan Israel, dan Yosafat hidup dalam damai dengan raja Israel. Nah itu yang tadi mau ditunjukkan. Nah tapi, dengan Yosafat membantu Ahab, apa yang terjadi? Kita bisa baca ceritanya, sebenarnya di raja-raja ada, tapi kita baca lebih lengkap sedikit di Tawarik ya. Jadi kita pindah dulu ke 2 Tawarik, nanti kita balik lagi ke raja-raja. Nah, kita ke 2 Tawarik 18 ayat 31 ya. Ini sebenarnya cerita, di tengah-tengah yang saya lengkap ini sudah pernah kita bahas di ucapan-ucapan sebelumnya ya. Intinya adalah mereka panggil nabi-nabi untuk, minta petunjuk ya, jadi kita perang atau enggak. Intinya Mika bin Imla bilang, "Jangan, kalau pergi nanti bakal kalah." Tapi ujungnya mereka tetap pergi. Nah, mereka tetap pergi perang, Ahab karena takut dibilang bakal mati, akhirnya dia menyamar jadi prajurit biasa. Sedangkan si Yosafat tetap sebagai raja, makanya dia diincar, karena kalau dalam perang yang diincar rajanya duluan. Nah, kita, baca di 2 Tawarik 18 ayat 31 ya, apa yang terjadi saat perang itu? Saat perang itu, di sini dikatakan ya, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu raja Israel." Nah, jadi Yosafat disangka raja Israel karena, pakai pakaiannya mungkin atau kereta kudanya, sedangkan raja Israelnya Ahab, sembunyi atau pura-pura pakai pakaian biasa, seolah prajurit biasa gitu. Jadi yang diincar malah Yosafat. Nah, itulah ya tadi ya, orang fasik itu betul-betul tidak mengasihi sesamanya, dia mau main aman sendiri. Jadi Yosafat yang menjadi incaran musuh. Tapi kita baca, ayat 31 tadi, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak, dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Nah, jadi dalam hal ini Yosafat tetap diselamatkan oleh Tuhan. Tapi ia hampir mati di medan perang karena ia membantu orang fasik. Sedangkan si orang fasik itu, si Ahab, memakai kesempatan itu untuk main aman sendiri, membiarkan Yosafat, menjadi target. Dan apa yang terjadi ketika akhirnya Yosafat pulang dari peperangan itu ya, intinya kan kalah, karena Ahab akhirnya meninggal terus kalah, akhirnya mereka pulang. Nah, kita baca dari, pasal 19 ayat 1 ya, 2 Tawarik. Yosafat raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu, Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Dan pertanyaannya bagus ya, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Ya, jadi maksudnya orang fasik dan orang jahat ini yang membenci Tuhan. Jadi bukan orang, jahat yang biasa-biasa aja, tapi yang betul-betul membenci Tuhan, yang menghina kekristenan misalnya. Di sini dikatakan, "Wajar nggak sih kamu temenan sama mereka, membantu mereka?" Di sini dibilang, "Enggak ya, kan hal itu Tuhan murka terhadap engkau." Nah, ini yang menarik. Nah, kita, baca lagi ke cerita yang berikut-berikutnya, supaya nanti kita bisa dapat kesimpulan. Jadi kita jangan langsung ambil kesimpulan di sini. Kita lanjut masih cerita Yosafat juga. Nah, bagaimanakah batasan relasi dengan orang fasik ya? Tadi kan misalnya dengan damai, tapi ketika membantu orang fasik, kok kesannya salah? Padahal bukan kita mesti membantu, itu kan mengasihi, bilang saling membangun, mengasihi, menanggung beban satu sama lain. Kok kesannya ketika Yosafat membantu Ahab itu salah? Nah, di mana letak salahnya? Itu yang akan kita pelajari di sini. Kita lihat ketika Yosafat membantu Yoram. Ini adalah jadi masih raja yang sama ya, Yosafat ya. Yoram ini anaknya Ahab. Kita baca jadi kembali ke dua raja-raja, ke dua raja-raja 3 ayat 5 dan 14. Sebenarnya, cerita lengkapnya tentu kalau kita baca satu pasal semua ya, tapi kita nggak ada waktu, jadi kita langsung singkatnya saja. Jadi intinya apa? Jadi kita baca ayat 5 ya. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Jadi Ahab kan meninggal tadi dalam pertempuran itu. Nah, akhirnya ketika Ahab meninggal, Moab waktu itu tuh adalah jajahannya, Israel ya. Jadi Moab itu memberontak terhadap Raja Israel. Raja Israel saat itu adalah Yoram. Nah, ayat 6, "Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, raja Yehuda dengan pesan, 'Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab?' Jawabnya, 'Aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu.'" Jadi jawaban Yosafat sama seperti ia menjawab Ahab. Pertanyaannya, "Loh, si Yosafat ini kan baru saja tadi dinasihatin kan, kok kamu membantu orang fasik? Kenapa sekarang Yosafat tetap membantu lagi?"
Dan apakah kali ini bisa dipersalahkan? Ternyata tidak. Kalau kita baca ke ayat 14, kita loncat langsung ya. Di sini Elisa muncul. Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu." Ya, menarik ya. Jadi di sini mungkin saya kasih latar belakangnya dulu ya, tadi langsung terlalu loncat mungkin. Jadi intinya kayak Yosafat membantu Yoram. Nah, lalu mereka juga membawa Raja Edom, jadi 3 raja nih, buat menyerang, Moab yang memberontak. Tapi tiba-tiba, singkat cerita, mereka kesulitan air dan sepertinya akan kalah, karena mereka nggak ada air. Nah, lalu tiba-tiba muncul Elisa, dan Elisa membantu. Kenapa? Karena katanya ia melihat Yosafat. Karena ada Yosafat di sini, maka aku akan membantu. Dan singkat cerita, akhirnya, Tuhan mengalirkan air, lalu orang Moab melihat, "Oh, airnya kok berwarna merah?" Dikira seperti darah gitu, dikira 3 raja ini saling berperang. Akhirnya orang-orang Moab muncul, tapi justru malah muncul untuk dikalahkan. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya jadi menang. Kenapa menang? Karena ada Yosafat di situ menurut Elisa ya. Tuhan melihat Yosafat. Jadi kali ini menang, beda dengan sebelumnya. Ketika membantu Ahab, kalah. Sudah kalah, dihardik pula kan, "Kenapa kamu bantuin orang jahat?" Nah, bedanya apa sih ketika, Yosafat membantu Ahab dengan Yosafat membantu, Yoram di sini? Bedanya tadi kita sudah baca, ketika Yosafat membantu Ahab, pada saat itu sebenarnya Ahab, raja Israel, itu sedang berdamai dengan Raja Aram. Jadi udah kita baca ya, jadi relasinya udah damai, masuk tahun ketiga malah dalam perdamaian. Jadi Ahab itu pengen memulai perang dan minta bantuan. Jadi ketika Yosafat membantu Ahab, dia membantu untuk apa? Untuk memulai peperangan, untuk mengakhiri perdamaian. Nah, itulah yang tidak disenangi Tuhan, ketika kita membantu orang fasik dalam melakukan kejahatan. Sebaliknya di sini, ketika Yoram juga orang fasik sama yang orang jahat juga, meminta pertolongan, kejadiannya adalah Moab lagi berontak, mereka lagi diserang. Nah, jadi di sini ketika Yosafat membantu orang jahat atau orang fasik untuk bertahan, ya, untuk berlindung menghadapi pemberontakan, ya tidak apa-apa. Jadi itu bedanya ya. Yang satu adalah membantu orang jahat untuk mengakhiri perdamaian, memulai perang. Jangan, dia hardik Tuhan. Tapi kalau kita membantu orang jahat atau orang fasik ketika mereka lagi kesusahan, itu tidak apa-apa. Justru dengan adanya kita di situ, kita bisa lihat di sini menurut Elisa, karena ada Yosafat atau karena ada orang benar, akhirnya kita bisa bantu menyelamatkan, mitra kita, meskipun ternyata mitra kita orang jahat ya. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana, tadi kan sekarang ketika orang jahatnya itu dalam, eee, kesusahan ya, ditolong gitu. Nah, sekarang bagaimana dalam keadaan damai? Masih di 2 Tawarik juga, sekarang dengan Raja Ahazia, masih Yosafat juga ya. Jadi Ahazia ini juga anaknya Ahab, tapi, dia hidupnya cuma sebentar doang, lalu digantikan oleh Yoram. Kita ke 2 Tawarik 20 ayat 35 sampai 37 ya. Kemudian Yosafat raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion-Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Jadi ternyata dalam masa damai, bermitra dengan orang jahat juga tidak direstui Tuhan. Jadi kalau memang pas lagi damai, lalu tiba-tiba, sekutu kita yang orang jahat, tanda kutip ya, orang jahat kesusahan kita bantu, nggak apa-apa, dia lagi kesusahan. Tapi kalau lagi masa damai, terus mau bikin suatu proyek bersama, dan orang yang betul-betul membenci Tuhan, tidak direstui Tuhan. Akhirnya kapal-kapalnya hancur, seperti itu ya. Jadi batasan relasi dengan orang fasik adalah apa, sejauh ini? Adalah relasi damai. Kita jangan membantu mereka memulai perang atau mengakhiri perdamaian, jangan. Tapi kita boleh membantu orang jahat saat mereka membutuhkan pertolongan. Atau dalam situasi yang sedang damai, ya sebisa mungkin tidak usah bekerja sama untuk, proyek yang besar atau tentu ya. Jangan, kan udah dibilang oleh Paulus dalam 2 Korintus, ya jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Baiklah, kita ke slide yang terakhir. Jadi, bagaimana sekarang apabila kita yang sedang kesusahan? Nah, inilah berserah kepada Tuhan atau mengandalkan orang fasik tersebut. Kan Yosafat ini kan lagi bersekutu dengan orang jahat kan. Bagaimana ketika ia kesusahan? Kita pelajari dari cerita Yosafat. Kita, baca masih di 2 Tawarik, mundur sedikit ke pasal 20 ayat 1 dan 17 ya.
Jadi setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Nah, jadi tiba-tiba ada 3 tentara Moab, Bani Amon, dan Meunim menyerang Yosafat. Apakah dalam cerita ini Yosafat mengandalkan sekutunya, yang orang fasik itu? Nggak ada. Kalau nanti dibaca lengkap pasal 20, dia nggak minta bantuan dari Israel, padahal dia sekutu dengan Israel kan. Dia nggak minta bantuan orang Israel, tapi dia lebih memilih untuk berserah kepada Tuhan. Sehingga di ayat 17 kita bisa baca, "Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Ya. Jadi dengan mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan pertolongan orang fasik, justru itu sangat disenangi Tuhan. Di sini bilang Tuhanlah yang akan bertempur. Ini berbeda dengan Asa. Asa ini, ayahnya Yosafat dulu ya. Jadi waktu itu Asa itu berperang dengan orang Israel. Kan memang tadi sudah saya ceritakan, sebelum Yosafat perang terus dengan Israel kan. Nah, ketika dia berperang dengan Basa, orang Israel, ia tidak mengandalkan Tuhan, dia malah mengandalkan orang fasik. Kita baca di 2 Tawarik 16 ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani pihak itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu." Nah, dan sejak itulah akhirnya Aram itu akhirnya menyerang Israel dan ikut, menyerang Yehuda juga. Jadi ketika minta pertolongan dari orang fasik, awalnya kelihatannya dapat pertolongan, tapi ujung-ujungnya apa? Pertolongan dari orang fasik itu akhirnya berubah menjadi duri dalam daging. Itulah yang akhirnya menjadi, Aram menyerang Israel, cerita Moab tadi cerita Ahab tadi, cerita Yosafat juga perang dengan orang Aram, dimulai oleh Asa. Dia mengandalkan orang fasik, bukan mengandalkan Tuhan. Ya, jadi itulah, batasan relasi dengan orang fasik ya. Singkat cerita tadi adalah relasi yang harus dijaga adalah kedamaian. Jangan membantu mereka untuk mengakhiri kedamaian. Kalau membantu mereka saat susah, tentu bagus. Dan saat damai, sebisa mungkin eee, jangan membuat proyek dengan orang-orang yang membenci Tuhan ya. Nah, seperti itu ya. Dan kalau kita lagi diserang, daripada mengandalkan orang fasik tersebut, yang memang sudah mitra kita, sekutu, lebih baik mengandalkan Tuhan. Oke, jadi itu saja, tentang kemitraan atau dengan pertemanan dengan orang jahat. Sisanya seperti biasa, ini lampiran saja, Amsal-amsal Salomo 19, yakni amsal-amsal Salomo yang dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan 19 tentang kemitraan dengan orang jahat. Saudara bisa pause, bisa baca ayatnya di kolom sebelah kiri, dan bisa nanti, dibaca atau dipelajari sendiri. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan dengan kemitraan, nilai yang terakhir yang perlu ditanamkan kepada anak muda, yaitu adalah jangan bermitra dengan orang jahat. Kalaupun bermitra, cukup dengan kedamaian saja antaranya. Berikutnya kita akan nanti memasuki, ucapan ke-20 dan bagian yang keempat, di mana memang, orang benar pastinya memerlukan, pertolongan ya, kan tadi kita sudah bahas memerlukan kerjasama. Nah, tapi bukannya mengandalkan orang jahat, tapi dengan mengandalkan Tuhan, kita akan diberikan kesempatan untuk merekrut bawahan-bawahan yang cakap. Nah, itu yang akan kita bahas di bagian keempat, bagaimana merekrut bawahan-bawahan yang cakap, yang bijak, yang kuat, dan sebagainya. Nanti kita akan, lanjuti lagi di ucapan ke-20. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih, Tuhan memberkati.